Selamat sore Lause. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Hanzi atau Pinyin. Pinyin merupakan sistem khusus yang dibuat untuk belajar pengucapan dari karakter-karakter bahasa Mandarin. Biasanya Pinyin juga digunakan oleh orang Tiongkok untuk mengetik Hanzi di komputer ataupun smartphone. Bahasa Mandarin bukanlah bahasa fonetik, artinya pengucapan suatu kata tidak terkait dengan penulisan karakternya. Karakter dalam bahasa Mandarin yang biasa digunakan untuk menulis disebut Hanzi. Penulisan Pinyin sama dengan alfabet di bahasa Indonesia, namun ejaan dan pengucapan berbeda. Huruf-huruf Pinyin tidak dibaca persis seperti pada bahasa Indonesia. Ada konsonan-konsonan yang dibaca persis seperti bahasa Indonesia, ada juga yang berbeda. Ada juga beberapa konsonan tambahan. Hanzi adalah huruf yang berasal dari Tiongkok atau seperti aksara. Pinyin adalah huruf yang benar-benar berbentuk alfabet. Untuk mempermudah membaca Hanzi, sentiao adalah nada untuk membaca Pinyin yang biasanya terletak di atas huruf konsonan. Hanyu Pinyin dikembangkan sejak tahun 1950-an. Berdasarkan bentuk-bentuk romanisasi sebelumnya, Hanyu Pinyin disetujui penggunaannya oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1958 dan telah direvisi beberapa kali. Sistem ini menggantikan sistem alih aksara lama seperti Wet Giles 1859 dimodifikasi pada 1912 dan Bopomofo. Sejak saat itu, Hanyu Pinyin telah diterima sebagai sistem alih aksara utama untuk bahasa Mandarin di dunia pada tahun 1982. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO mengadopsi Hanyu Pinyin sebagai sebuah standar internasional romanisasi untuk bahasa Mandarin. Sistem ini diadopsi sebagai standar resmi di Taiwan pada tahun 2009 yang umumnya disebut sebagai sistem fonetis baru. Sebelum menggunakan Pinyin, orang-orang Cina sudah membuat aturan baku tersendiri dalam cara baca karakter Mandarin yang disebut Zhuyin Fuhao atau disingkat Zhuyin atau Mandarin fonetik karakter. Namun karena sifatnya juga pitografi, maka ini dinilai tidak efektif dan malah mempersulit orang yang mau belajar bahasa Mandarin karena harus menghafal Zhuyin atau Hanzi secara bersamaan. Pada masa revolusi Cina lah akhirnya ditemukan cara baca yang dinilai jauh lebih mudah, dan inilah yang disebut Hanyu Pinyin atau biasa kita sebut dengan Pinyin. Secara harfiah, Pinyin ini berarti penggabungan bunyi. Berbeda dengan Zhuyin yang menggunakan pitografi, Pinyin dibuat dari alfabet Yunani terdiri A sampai Z, dan dengan sedikit penyesuaian aturan sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan pada Zhuyin sebelumnya dan sedikit dimodifikasi. Pengembangan dan revisi Pinyin dimulai sejak tahun 1950 dan langsung diterapkan secara nasional di Republik Rakyat Tiongkok atau RRC pada tahun 1958, menggantikan Zhuyin yang sudah digunakan selama lebih dari 30 tahun di sana. Sejak menggunakan Pinyin, semua orientasi bahasa Mandarin jadi mengikuti standar internasional, mulai dari baca yang urut dari kiri ke kanan, penggunaan alfabet sebagai cara bahasa dan lain-lain, dan untuk tentu saja mempermudah orang-orang dalam mempelajari bahasa Mandarin, baik orang asing maupun orang dari negara Cina itu sendiri. Meskipun begitu, urutan dalam Pinyin tidak dirubah dan tetap mengikuti urutan dari Zhuyin. Hanya saja jika Zhuyin menggabungkan tabel vertikal, maka Pinyin mengikuti aturan alfabet standar, yaitu dari kiri ke kanan atau horizontal.
Bagaimana peran Cuyin dan Pinyin di mata dunia? Karena dinilai lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti, maka Pinyin yang dipilih sebagai ISO atau International Standard Organization dalam hal fonetis bahasa Mandarin, sehingga semua buku internasional sudah menggunakan Pinyin sebagai petunjuk cara baca. Sedangkan Cuyin hanya digunakan di Taiwan dan pulau-pulau yang jauh dari pemerintahan RRC sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan kamus? Beberapa kamus menampilkan cara baca karakter baik dari Cuyin dan Pinyin. Contohnya Pleco dalam kamus elektronik sebagai sekaligus. Tentu saja ini bertujuan agar orang Taiwan tetap bisa menggunakan kamus tersebut, mengingat Pinyin yang digunakan di Taiwan. 谢谢老师，拜。